Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisrina Ramadhani dari Prodi Biologi Universitas Ahmad Dahlan ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Genetika mengenai reaksi enzim menggunakan lab exchange. Pertama, kita buka web lab exchange dengan mencari di Google lab exchange, kemudian klik yang paling atas. Setelah muncul tampilan web, kita klik library. Kemudian kita akan melihat berbagai macam simulasi. Di sini kita akan mencoba simulasi mengenai restriction enzyme decay. Kita klik. Kemudian kita klik Start Simulation. Sebelum memulai simulasi, di sini kita diberi pilihan level, yaitu dari level 1 hingga 3. Kita memilih level 1, Start Simulasi. Lalu muncul konteks, di mana berisikan penjelasan tentang simulasi, terus untuk memulai laboratori dan plasmid yang digunakan. Kita next session. Kemudian ada tampilan material berupa reagen yang digunakan, lalu alat-alat yang digunakan. Setelah itu, kita next session. Kemudian ada prediksi, di mana kita diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, tanyakan berapa banyak plasmid yang terbentuk jika dipotong oleh 2 enzim akan menghasilkan 2 fragmen. Ini dipotong oleh enzim BAMH1 dan HIN3 menghasilkan 2 fragmen untuk plasmid yang pertama, sedangkan pada plasmid kedua juga sama. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 2, mengenai ukuran fragmen yang dipotong. Dari peta plasmid diketahui potongan kecil sudah memiliki ukuran yaitu 807 base pair. Di sini kita isi terlebih dahulu 807 base pair. Kemudian pada fragmen selanjutnya, yaitu pada potongan yang panjang, belum diketahui ukurannya. Dapat dihitung dengan mengurangi ukuran plasmid, yaitu 5512 dikurangi 807. Hasilnya 4705. Kemudian pada plasmid satunya, pada fragmen yang terpotong oleh BAMH1 dan HIN3 yaitu 377 base pair. Di sini kita tulis 377. Lalu selanjutnya pada potongan yang kedua dapat kita hitung dengan mengurangi 4872 dikurangi 377, yaitu hasilnya 4495. Pada pertanyaan ketiga, yaitu komponen apa saja yang dapat kita temui pada masing-masing fragmen. Pada plasmid pertama yaitu PKN-R, di potongan pertama kita dapat menemukan 2 komponen yaitu PBAD dan RFP. Di sini kita tulis komponen
B, A, D, dan R, F, P. Pada potongan yang kedua, dapat kita temukan komponen kan R. Kita tulis kan R. Lalu pada plasmid selanjutnya, pada potongan yang besar atau yang panjang, dapat kita temukan 3 komponen, yaitu AMPR, ORI, dan ARASE. Di sini AMPR, ORI, dan ARASE. Selanjutnya, untuk potongan yang satunya, tidak ditemukannya komponen, sehingga dapat kita tulis dengan no gain. Setelah diisi pertanyaan di atas, kita dapat next session. Kemudian akan muncul cara kerja atau langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Kita dapat memulai simulasinya dengan start simulation. Di sini langkah pertama yaitu mengatur temperatur pada water bath ini dengan temperatur yaitu 37 derajat Celcius. Di sini kita atur suhunya menjadi 37 derajat Celcius. Oke. Setelah itu kita close. Dapat kita lihat di sini ada, jika sudah menyelesaikan langkah yang diberikan, akan berubah warnanya dan diberi tanda checklist. Ini kita next. Langkah kedua yaitu untuk mengatur volume pada P20 mikropipet. Di sini kita pilih dulu, kita ambil mikropipetnya, lalu kita setting volumenya yaitu menjadi 4 mikroliter. Di sini kita klik, kita ubah menjadi 4 mikroliter. Setelah diubah, kita save. Lalu setelah itu kita buka P20 tip kotaknya. Setelah itu kita ambil tipnya. Setelah kita ambil, dapat kita tutup lagi boxnya. Kita next. Langkah ketiga yaitu mengambil larutan buffer dengan mikropipet. Kita ambil larutan buffernya. Lalu kita buka tutupnya. Setelah itu kita ambil larutannya dengan mikropipet yang sudah diatur volumenya tadi menjadi 4 mikroliter. Ini klik sekali untuk mengambil. Setelah terambil, dapat kita tutup kembali larutan buffernya. Kemudian kita next langkah selanjutnya. Langkah keempat yaitu memindahkan larutan yang ada di mikropipet ke dalam tube cupless. Kita buka tube couplessnya, kemudian kita pindahkan larutannya. Ini kita klik 2 kali. Setelah itu, mikropipet kita pindah ke sampah untuk membuang tip yang telah digunakan. Setelahnya tutup tube couplessnya. Lanjut, kita next. Langkah kelima, kita ulangi langkah sebelumnya, yaitu dengan mengambil tip yang baru agar steril. Kemudian kita buka larutan buffernya. Kita ambil larutan buffernya. Setelah kita
Wih. Ini harus dipaskan agar dapat terambil larutannya. Udah. Jika sudah berwarna biru ujung tipnya, kemudian kita buka tup kaminnya untuk diisi dengan larutan buffer 2 kali. Udah. Lalu kita tutup tubnya, kita buang tipnya terlebih dahulu, kita ambil tip baru, ambil lagi larutan buffer, sudah terambil, kemudian kita buka tub A plusnya, kita pindahkan, setelah terisi kita tutup, kemudian kita buang, kita ganti lagi tipnya, kita ambil, sudah terambil, kemudian kita buka tub aminnya, kita isikan larutan buffer, nah setelah itu kita tutup, kita pindahkan sampah, buang, kita next. Kemudian langkah ke-6, kita tutup larutan buffer terlebih dahulu. Langkah ke-6 yaitu seperti langkah sebelumnya, namun kita ganti larutan buffer menjadi larutan pekan R plasmidnya. Kita ambil larutannya, kita pindahkan, kemudian mikropipet yang digunakan masih sama, kita ambil tip yang baru, kemudian kita buka larutannya, kita ambil, oke, terus kita buka tub K plusnya untuk diisikan larutan plasmid. Setelah terisi, kita buang tip, tutup, kita ambil yang baru lagi, kita ambil, kita buka tub kamin, isikan dengan larutan, dan terisi, kita buang dahulu, kita tutup, tip baru lagi, ambil lagi, oh sebentar, kita tutup larutan pekan R plasmidnya, kita ganti dengan larutan PA plasmid,
Kita buka tutupnya. Kita ambil. Kita masukkan ke dalam tub A+. Jadi, untuk pekan R plasmid hanya diisikan pada tub K dan P arah plasmidnya diisikan pada tub A. Ambil baru lagi. Kita ambil. Kita buka tub aminnya. Kita isi. Udah. Kita tutup. Kita tutup pula. Kemudian kita buang. Setelah itu kita ganti volume mikropipet menjadi 2 mikroliter lagi. Kita save. Kita kembalikan P arah plasmidnya ke ice bucket. Kemudian kita ambil restriction enzimnya. Kita ambil tip yang baru. Kita buka RE-nya. Kita ambil. Kalau sudah terambil, kita isikan RE-nya ke tub K+. Kita kali. Habis. Dan kita buang tipnya. Kemudian kita ambil tip yang baru. Kita ambil RE-nya. Isikan ke tub A+. Sudah terisi. Kemudian kita buang tipnya. Kita tutup tubnya. Setelah itu kita tutup juga tub restriction enzimnya. Kita ganti restriction enzim dengan distilled water. Kita ambil tip. Kita buka. Kemudian kita ambil. Kita isikan ke tub amin. Oke. Setelah terisi, kita buang tip. Kita tutup tubnya. Kita ambil lagi tip yang baru. Lalu isikan. Kita isikan ke tub kamin. Jadi untuk restriction enzimnya hanya diisikan kepada tub K+ dan A+. Sedangkan untuk distilled waternya kita isikan ke dalam tub kamin dan amin. Kita buang tipnya, kita tutup. Kemudian kita next. Langkah ke-7 yaitu kita buka microcentrifuge. Kita buka. Kita kembalikan distilled waternya ke ice bucket. Lalu pindahkan sudah terpindah. Lalu kita balance
Sudah, habis itu kita tutup, kemudian kita atur waktunya menjadi 10 detik. Kita start, kita close, kemudian kita buka tutupnya, kita pindahkan tutupnya pada tempatnya. Sudah, terus kita tutup, kita pindahkan larutan ke dalam floating tab rack-nya. Setelah kita pindah, kita tutup, kemudian kita next. Langkah 8 yaitu buka waterbath-nya. Setelah itu pindahkan kita pindahkan ke dalam waterbath floating tube-nya. Setelah itu tutup waterbath-nya. Kemudian kita set timernya menjadi 1 jam. Ya, lalu kita start. Nah, setelah selesai, kita pindahkan floating solution tube rack-nya. Kita close dulu. Kita kembalikan. Kita next. Kita tutup waterbath-nya. Kemudian kita kembalikan P20-nya. Kita buka freezer. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita tutup. Kita next. Oke, ini ada hasilnya yaitu dari percobaan tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian ya, prediksi hasil PKNR, P arah. Lalu ini ada elektroforensisnya. Dari hasil tadi dapat kita cek di sini. Di sini pada K+, fragmen yang pertama yaitu 807 ini sama. Lalu fragmen yang kedua 4705 ini juga sama. Lalu untuk P arahnya A plusnya yang pertama 377 sama. Lalu yang fragmen keduanya 4495 di sini. Ya. Kemudian ini yang dapat kita buat kombinasi plasmid yang baru yaitu K plus dan A plus. Oke, lalu kita next session. Lalu ada pertanyaan
pertanyaan yang pertama dapat kita lihat jawabannya C, submit. Oke, lalu yang kedua ini kita pilih B, kemudian submit, lalu kita pilih C, lalu kita lanjut nomor 4. Pilih A. Lanjut ke nomor 5. Kita pilih B. Lalu feedback question. Jawabannya kita pilih E. Kemudian kita next session. Ini ada summary apa yang kita dapatkan selama simulasi ini, mempelajari apa saja, terus pesan yang dapat kita ambil, tata caranya, peraturan. Oke, kemudian kita end simulation. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.